Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuni Mairunisa dengan awalan NIM 2311 dan akhiran NIM 76. Perkenalkan, nama saya Nelly Eka Azahro dengan NIM 2321 01010064. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia dengan NIM 232 10 10 10 066. Perkenalkan, nama saya Griselda Jamirati 2G dengan NIM 2341010101023. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar. Terdapat 6 hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar, yaitu yang pertama, keluarnya mani, yang kedua, jima atau bersetubuh, yang ketiga, meninggal dunia, yang keempat, haid, yang kelima, nifas, dan yang keenam, wiladah. Yang pertama yaitu keluarnya mani. Beberapa ulama berbeda pendapat terhadap keluarnya mani tersebut. Menurut Asy-Syafi'iyah, wajib mandi besar jikalau keluar mani baik dengan dorongan syahwat ataupun tidaknya itu seperti ketika sakit, seperti itu. Nah, mazhab Al-Malikiyah, Al-Hanafilah, dan Al-Hanabilah sepakat bahwa wajib mandi besar jikalau keluar mani dengan dorongan syahwat. Jadi jika tidak dengan dorongan syahwat, maka tidak diwajibkan mandi besar. Untuk yang kedua, jima bersetubuh, yang ketiga, meninggal dunia, yang keempat, haid, yang kelima, nifas, semua ulama bersepakat wajib hukumnya mandi besar ketika jima, meninggal dunia, haid, dan nifas. Di sini saya akan mempresentasikan tentang macam-macam niat dan doa mandi wajib. Yang pertama itu niat dan doa secara umum. Niat dan doa ini dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang dapat menghilangkan hadas besar. Dan di sini saya akan membacakan niatnya atau doanya. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Yang kedua ialah niat dan doa setelah haid. Haid atau menstruasi ini terjadi pada seorang wanita yang telah dewasa. Pada wanita dewasa, hal ini normal terjadi setiap bulannya hingga menopause. Selama haid, wanita dilarang melaksanakan sholat dan puasa. Melakukan mandi wajib dapat dilakukan ketika masa haid telah berakhir agar kembali dapat beribadah. Saya akan membacakan niat atau doa mandi wajib setelah haid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil haidi lillahi ta'ala. Yang ketiga, niat dan doa setelah nifas. Nifas adalah keluarnya darah dari rahim wanita karena melahirkan atau setelah menikah. Darah nifas akan keluar kurang lebih selama 40 hari. Selama masa nifas, seorang wanita dilarang untuk sholat dan berpuasa, sama halnya dengan haid. Saya akan membacakan niat dan doa setelah nifas. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla raf'il hadatsil nifasi lillahi ta'ala. Di sini saya akan menjelaskan tentang rukun-rukun mandi, syarat-syaratnya mandi, dan juga sunnah-sunnahnya mandi. Untuk yang pertama yakni rukun mandi. Rukun mandi itu ada 3. Yang pertama, niat. Niat yang dilakukan harus bersertaan dengan fardu pertama dalam mandi, yaitu awal bagian badan yang terbasuh, baik dari badan bagian atas atau bagian bawah. Nah, terus yang kedua, rukunnya mandi adalah menghilangkan najis jika terdapat najis pada tubuh orang yang akan melaksanakan mandi. Hal ini menghilangkan najis ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Berdasarkan pendapat ini, maka satu basuhan tidak cukup untuk menghilangkan hadas dan najis sekaligus.
Untuk yang ketiga yakni mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit. Jadi air itu harus menyeluruh, terkena seluruh badan, baik itu pada bagian rambut ataupun bagian kulit. Pembahasan yang kedua yakni syarat-syarat mandi. Sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang syarat-syaratnya wudhu. Nah, syarat-syaratnya mandi ini tidak jauh berbeda dari syarat-syaratnya wudhu. Syarat-syaratnya mandi itu terbagi menjadi 3 bagian, yakni yang pertama syarat wajib. Nah, mandi junub ini diwajibkan pada orang yang wajib berwudhu. Untuk syarat sahnya mandi itu dianggap sah bagi orang yang sah melakukan wudhu. Dan yang ketiga, syarat wajib dan sah sekaligus itu semua telah dijelaskan dalam pembahasan syarat-syaratnya wudhu. Nah, tapi ada sebagian syarat mandi junub ini yang berbeda dengan syarat-syaratnya wudhu yang telah dibahas sebelumnya. Di antaranya adalah memeluk Islam. Nah, memeluk Islam ini tidak termasuk syarat sah mandi junub bagi wanita ahli kitab. Contohnya, jika seorang muslim menikahi wanita ahli kitab dan telah terputus darah haid atau nifasnya, maka ia tidak boleh langsung mencampurinya sebelum wanita ahli kitab tersebut mandi. Dengan demikian, mandi ini disyariatkan bagi si wanita meskipun ia belum memeluk Islam. Untuk pembahasan yang ketiga yakni sunnah-sunnah mandi. Ada perbedaan pendapat di sini antara 4 mazhab, yaitu mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, dan juga mazhab Maliki. Untuk yang pertama, menurut mazhab Hambali, hal-hal yang disunahkan dalam mandi besar itu antara lain dimulai dengan berwudu terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan berkumur dan istinsyak, terus mengulang tiap pembasuhan sebanyak 3 kali, mengusap setiap anggota tubuh yang dibasuhi, mencuci kedua kaki di akhir mandi di tempat yang berbeda dengan posisi mandinya. Misalnya, seorang mandi di bawah sebuah pancuran, ia membasah seluruh tubuhnya di sana termasuk kakinya, maka ia dianjurkan untuk mengulang pencucian kedua kakinya di tempat lain selain bawah pancuran tersebut. Nah, yang kedua, menurut mazhab Hanafi, hal-hal yang disunahkan dalam mandi besar antara lain mulainya dengan niat di dalam hati, lalu melafalkannya melalui lisan, misalnya dengan kalimat nawaitul ghusla minal janabah lillahi ta'ala atau kalimat lain semacamnya. Kemudian dilanjutkan dengan mengucapkan basmalah, lalu dilanjutkan dengan membasuh kedua tangan hingga pergelangan tangan sebanyak 3 kali. Setelah itu dilanjutkan dengan mencuci kemaluan meskipun saat itu tidak najis, lalu dilanjutkan dengan berwudu dan selanjutnya mengusapkan seluruh bagian tubuh yang diguyur dengan air, mengulang tiap pembasuhannya sebanyak 3 kali dan melakukannya secara tertib. Yang ketiga, menurut mazhab Syafi'i, hal yang disunahkan dalam mandi besar antara lain membaca basmalah dengan diikuti niat mandi, membasuh tangan hingga pergelangan seperti saat berwudu, lalu mengambil wudu secara sempurna, selanjutnya berkumur dan istinsyak, mendahulukan bagian tubuh bagian kanan, dan juga membersihkan kotoran yang melekat pada tubuh meski tidak mencegah aliran air untuk mengenangi kulitnya, dan mandi dengan menghadap ke arah kiblat. Yang keempat, menurut mazhab Maliki, hal-hal yang disunahkan dalam mandi besar ada 4, yakni yang pertama membasuh kedua tangan hingga pergelangan, yang kedua yakni berkumur, yang ketiga istinsyak atau memasukkan air ke dalam hidung, dan istinsar atau mengeluarkan air dari hidung, dan yang keempat atau yang terakhir ialah menyapu kedua daun telinga dengan air.
Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih tata cara mandi wajib. Tata cara mandi wajib yaitu yang pertama, niat mandi wajib. Nah, sebelum kita memulai mandi wajib, alangkah baiknya kita membaca niat dengan penuh kesadaran dan ikhlas. Niat tersebut merupakan kunci sahnya ibadah mandi wajib. Niat yang dibaca berbeda-beda, tergantung penyebab mandi wajib tersebut. Contohnya, ketika kita seorang wanita akan mandi wajib karena sudah selesai haid atau menstruasi. Nah, niat mandi wajibnya tersebut yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla li rabbil hadasi akbari minal haidi fardholillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar sebab haid karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membersihkan kedua telapak tangan. Itu sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membersihkan kotoran-kotoran tersembunyi. Gunakanlah tangan kiri untuk membersihkan kotoran-kotoran tersembunyi seperti kemaluan, dubur, bawah ketiak, pusar, dan bagian tubuh lainnya. Yang keempat yaitu berwudu. Berwudu ini kita berwudu sebagaimana tata cara berwudu pada umumnya. Yang kelima, menyela pangkal rambut. Gunakanlah jari-jari tangan yang telah dibasuh air untuk menyela pangkal rambut hingga menyentuh kulit kepala. Yang keenam, membasuh seluruh tubuh. Basuhlah seluruh tubuh mulai dari sisi kanan, kemudian sisi kiri dengan menggunakan air. Pastikan seluruh lipatan kulit dan bagian yang tersembunyi juga ikut dibersihkan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu apabila kita hendak akan melaksanakan sholat, maka setelah mandi junub atau mandi wajib tersebut, kita harus wajib berwudu.